Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini insya Allah kita akan membahas tentang ahli waris asobah. Jadi sebagaimana video sebelumnya, ahli waris dari segi bagian yang diterima ada dua, ahli waris jawil furud dan ahli waris asobah. Insya Allah kita akan bahas ahli waris asobah. Nah, ahli waris asobah itu adalah ahli waris yang menerima bagian sisa warisan setelah harta warisan terlebih dahulu dibagikan kepada ahli waris jawil furud. Jadi maksudnya di sini adalah ahli waris asobah ini adalah penerima sisa setelah dibagikan kepada para ahli waris jawil furud. Jadi ketentuannya dibagikan harta warisan itu dibagikan dulu kepada ahli waris jawil furud dan sisanya adalah untuk ahli waris asobah. Jadi dalam suatu ketentuan dia bisa menerima bagian banyak, bisa juga mendapat bagian sedikit. Ini ahli waris asobah. Jadi penerima sisa bagian warisan setelah dibagikan kepada jawil furud. Asobah itu ada tiga. Yang pertama adalah asobah bin nafsi, yang kedua asobah bil ghair, yang ketiga asobah ma'al ghair. Nah, asobah bin nafsi itu yaitu adalah ahli waris yang menerima bagian sisa karena kedudukan dirinya sendiri sebagai asobah. Jadi dia dirinya sendiri itu adalah asobah. Ahli waris itu asobah. Tanpa orang lain, dia sendiri adalah asobah. Ini maksudnya asobah bin nafsi. Nah, para asobah bin nafsi itu ini dia. Anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki ini, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, anak ini, paman kandung, paman seayah, anak paman sekandung, anak paman ini, anak paman seayah, anak paman ini. Ini orang yang memerdekakan budak. Jadi mereka ini jika ada sendiri tanpa ahli waris lain bisa sebagai asobah, bisa berdiri sendiri. Ini asobah bin nafsi. Adapun yang kedua asobah bil ghair, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama ahli waris lain yang telah menerima bagian sisa. Nah, ahli waris ini maksudnya adalah dia bersama dengan para ahli waris ini. Nah, dia menerima bagian sisa karena ada ahli waris asobah tadi. Nah, ini dia ada 4 orang. Jadi anak perempuan bersama dengan anak laki-laki. Anak laki-laki tadi asobah bin nafsi. Karena ada anak laki-laki ini, maka anak perempuan menjadi asobah. Kalau tidak ada anak laki-laki, anak perempuan mendapat zawil furud. Ini maksud asobah bil ghair. Jadi anak perempuan jika bersama dengan anak laki-laki, cucu perempuan garis laki-laki bersama dengan cucu laki-laki garis laki-laki. Ketiga, saudara perempuan sekandung bersama dengan saudara laki-laki sekandung. Yang keempat, saudara perempuan seayah bersama dengan saudara laki-laki seayah. Jadi karena ada pihak laki-laki di sini, maka pihak perempuan di sini menjadi asobah, yaitu asobah bil ghair. Yang ketiga, asobah ma'al ghair, yaitu ahli waris yang menerima bagian asobah karena bersama ahli waris lain yang bukan penerima bagian asobah. Jadi ahli waris ini bisa menerima asobah bukan bersama ahli waris asobah. Nah, ahli waris ini ada 2. Yang pertama saudara perempuan sekandung, seorang atau lebih. Jadi ada 1 orang atau 2 atau lebih. Karena bersama dengan anak perempuan, seorang atau lebih. Atau bersama dengan cucu perempuan garis laki-laki. Jadi saudara perempuan jika ada anak perempuan dari yang meninggal dunia, satu orang atau lebih, ataupun bersama cucu perempuan, saudara perempuan sebagai asobah. Kedua, saudara perempuan seayah, seorang atau lebih, bersama dengan anak perempuan, seorang atau lebih, atau cucu perempuan garis laki-laki. Jadi saudara perempuan saya, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan garis laki-laki, maka dia sebagai asobah. Ini pengertian dari asobah bil ghair. Nah, ini contoh asobah bin nafsi. Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, suami dan seorang anak laki-laki. Bagian yang diterima ahli waris adalah
suami tentunya mendapat 1/4 karena dia ada seorang anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki, suami mendapat setengah. Nah, ini furudun muqaddarah. Kemudian anak laki-laki dia sebagai asobah. Jadi suami mendapat 1/4, maka anak laki-laki mendapat sisanya. Sisanya berapa? Berarti 3/4. Karena sudah 1/4 untuk suami, untuk furudun muqaddarah lebih dulu, jadi sisanya 3/4. Jadi lengkap 4, 1 tambah 3, 4, berarti 4/4. Lengkap. Kemudian contoh asobah bil ghair. Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, suami, seorang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. Bagian yang diterima ahli waris adalah suami mendapat 1/4 karena ada meninggalkan anak yang meninggal dunia. Jika tidak ada anak, dia mendapat setengah. Kemudian anak perempuan, karena dia bersama anak laki-laki, maka dia mendapat bagian asobah. Jadi dia bersama anak laki-laki mendapat sisa, mendapat 3/4. Tentunya dengan ketentuan bahwa bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Kemudian asobah ma'al ghair, contohnya seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris suami, seorang anak perempuan, dan seorang saudari perempuan kandung. Maka bagian yang diterima, suami tetap mendapat 1/4 karena masih ada anak perempuan. Kemudian anak perempuan, karena dia seorang diri mendapat bagian setengah. Jika dia 2 orang mendapat 2/3. Karena di sini anak perempuan seorang, maka dia mendapat setengah. Nah, saudari perempuan kandung, dia sebagai asobah ma'al ghair karena adanya anak perempuan. Jadi dia mendapat sisanya jadi 1/4. Mudah-mudahan asobah ini bisa kita mengerti. Semoga Allah memberkahi semua ilmu yang kita pelajari. Mohon koreksi jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.